Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arik Prasetyo, NIM 202111024, kelas 2A, Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Saya akan menjawab dan membacakan pertanyaan ulangan tengah semester Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Irfai. Nomor 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan ejaan adalah kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, kurang ketelitian dalam menulis, dan keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. Contoh, kesalahan ejaan yang sering muncul. Penggunaan di sebagai kata depan penulisannya. Saya tinggal di Jakarta. Buku itu dibeli dari toko buku Gramedia. Selanjutnya, nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Mengutip pendapat ahli secara langsung seperti bahasa asli dalam sumber dapat dibedakan penulisannya di atas. 1. Penulisan kutipan langsung yang pendek dan 2. Penulisan kutipan langsung yang panjang. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halaman sumbernya. Contoh, Mukadis 2002 47, anggota batasan kutipan pendek adalah puber dari 40 kata berduyun-duyun dan kutipan panjang adalah 40 kata atau lebih. Hidayat 2001 63, anggota batasan kutipan pendek adalah tidak lebih dari 3 baris berduyun-duyun dan kutipan panjang adalah lebih dari 3 baris. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Contoh, seperti yang dikemukakan oleh Alton Birch 1970 4-5 bahwa puisi mempergunakan sarana-sarana poin kita secara bersama-sama untuk mendapatkan jaringan efek sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah teks yang isinya pengalaman atau riwayat hidup seseorang dimulai dari dilahirkan sampai meninggal dan dituliskan oleh orang lain. Contoh, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan sosok yang dikenang sebagai presiden paling humoris. Ia lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sempat berkuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad. Semasa muda, ia menulis di beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan majalah Horizon. Puncak karirnya, pada tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai presiden yang cerdas, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. Selanjutnya, perbedaan dari biografi dan bibliografi, jelaskan disertai dengan contohnya. Bibliografi ini merupakan sebuah daftar pustaka yang meliputi isi serta deskripsi sebuah buku.
yang terdiri dari judul pengarang, edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, jumlah halaman serta ukuran tinggi buku, dan ISBN. Contoh 1. Kurniawan, 2020, buku pemikiran pendidikan, Yogyakarta, penerbit Republis. Nomor 2. Chandra, J, 2009, perkembangan teknologi digital dan zaman ke zaman, atau REF, ed. Bandung, penerbit Bandung. Nomor 3. Rahma, Aulia, 2009, perkembangan perencanaan tata kota dari zaman ke zaman, atau edisi 2, Bandung, 2, penerbit Bandung. Selanjutnya, soal apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga disebut sebagai durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai maknanya seperti jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7. Selanjutnya, kalau penggunaan kata jam yang tepat untuk sehari-hari, misalkan, tiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Selanjutnya soal bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer atau mana suka yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antar manusia. Nomor 1, bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nomor 2, bahasa itu arbitrer, tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Andai ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, maka di muka bumi ini tidak akan ada bermacam-macam bahasa. Nomor 3, bahasa itu bermakna. Lambang bunyi atau kuda memiliki makna sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Lambang bunyi itu ada yang wujudnya konkret dan ada yang abstrak. Contohnya, kata agama, tidak ada acuan atau referensi bendanya. Soal selanjutnya. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kalimat tersebut. Nomor 1, pemirsa, unsur rincian dalam kalimat pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh, benar. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh, salah. Hanya membawa buku, tas, dan pensil. Nomor 2, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh, benar. Karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh, salah. Adik tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. Nomor 3, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh, benar.
Dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika dilihat di dalam rumah. Contoh salah. Dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Selanjutnya soal. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Ada perbedaan mendasar dalam penggunaan tanda titik koma dan titik dua di kalimat berbahasa Indonesia. Salah satu perbedaannya adalah tanda titik koma digunakan untuk pengganti kata penghubung, sedangkan tanda titik dua digunakan untuk dialog tertulis. Contoh satu, nama. Titik dua, Tribudi Dharma. Tempat, koma, tanggal lahir, titik dua, Palembang, 30 Juni 1988. Alamat, titik dua, Jalan Guntur nomor 26, Banyu Asin, Palembang. Contoh dua, Ketua, titik dua, Dr. Kristianto Uji, M, titik hum. Sekretaris, titik dua, Prof. Dr. Nova Anantasari. Bendahara, titik dua, Mary Tanto, S, titik PD. Soal selanjutnya, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Yaitu, kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Contoh satu, salah. Majalah Pojangga Boro penggelorakan semangat kebangsaan. Benar, majalah Pojangga Baroe strip menggelorakan semangat kebangsaan. Contoh dua, salah, yaitu berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Benar, yaitu berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala strip. Soal selanjutnya, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Yaitu, penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa mungkin tidak semudah menulis artikel bebas atau buku harian. Karya ilmiah biasanya merupakan mata kuliah yang berkaitan dengan tugas akhir, seperti skripsi atau tugas akhir ujian akhir semester seperti makalah. Di dalam karya ilmiah seperti makalah atau skripsi sangat memerhatikan sistematika penulisan, ejaan, pembacaan referensi, atau literatur, pustaka yang membutuhkan waktu yang relatif lama, serta harus memerhatikan jumlah halaman antar tiap bab. Contoh data yang masih salah dalam pemakaian huruf konsonan da, yaitu sebagai berikut. 1. Podomoro seharusnya 1A pada Mara. Data 3, pemakaian frasa yang bercetak tebal pada contoh nomor 1 juga masih salah karena terdapat kesalahan pemakaian huruf vokal, yaitu terlihat dari penulisan frasa Podomoro. Karena penulisan tersebut menggunakan fonem konsonan D, frasa tersebut menjadi benar sesuai dengan ejaan bahasa Jawa yang disempurnakan. Apabila pada konsonan D tersebut diganti dengan fonem konsonan da, maka frasa Podomoro seharusnya ditulis dengan pada Mara, berdatangan.
Oke, sekian. Terima kasih. Semoga jawaban saya bisa diterima oleh Bapak Irfai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.